manfaati ala niyati futuhul munawwar rasul tabadan surah al-jazaa la rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan tanggal. Kalau bulannya sepakat ya, lahir Nabi pada bulan Rabiul Awal. Adapun tanggal memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat 7 Rabiul Awal. Masalah tanggal ya yang diperselisihkan ulama nggak jadi masalah. Yang penting kita meyakini bahwa bulan Rabiul Awal termasuk bulan agung ya, bulan mulia karena dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita kalau ada acara hari ulang tahun biasanya suka ngadain ini apa namanya, kayak anak-anak kita tuh kalau diundang sama temen-temennya ya, acara hari ulang tahun biasanya ada kado-kado ya yang diberikan. Sama sebenarnya kita juga nih hari ulang tahun Nabi Muhammad harus ada kado ya, kado yang kita persembahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kadonya kita beda ya. Kalau kadonya anak-anak mungkin ngasih kue ulang tahun ya enggak? Ngasih apa aja dah. Iya, kalau ini buat Nabi Muhammad, buat Rabiul Awal macam-macam dah. Ya, kalau bisa kita berani ngasih kado yang terbaik, kado yang disenengin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah banyak-banyak sholawat. Banyak-banyak sholawat. Sebab sholawat ini kalimat sholawat yang satu-satunya ibadah yang Allah saja juga ya melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Sesungguhnya Allah dan malaikat juga bersolawat. Makanya kita banyakin bersolawat di setiap keadaan. Nggak harus kita di masjid, di jalan, di rumah, ya, di pekerjaan-pekerjaan kita. Senantiasa mulut kita biasakan capek untuk bersolawat, karena capeknya kita ingin persembahkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini katakan aksarukum alayya apa nih? Ya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholata. Ya, jadi orang yang paling dekat besok di hari kiamat tempat duduknya bersamaku adalah orang yang paling banyak bersolawat. Makanya di bulan Rabiul Awal ini saya mengajak bapak-bapak Jamaah An-Najwa banyak-banyaklah bersolawat untuk Nabi Muhammad. Jadi beriin waktu kita. Dalam 24 jam ini ada waktu kita yang kita berikan untuk Nabi Muhammad. Ya, kita duduk di atas sejadah kita, muter-muter tasbih kita dengan mengulang-ulang sholawat kepada Nabi Muhammad. Iya, sholawat apa? Sholawat apa aja? Yang kita dapetin dari guru-guru kita, yang kita bisa mampu banyakin itu sholawat. Ya, termasuk sholawat yang paling afdol adalah sholawat tasyahud akhir ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu ya shalawat Ibrahimiyah namanya. Shalawat Ibrahimiyah. Ada shalawat yang lain yang kita kadang-kadang di kampung lebih populer dengan salat nariyah. Apa? Nariyah. Allahumma sholli sholatan Allahumma, lagunya tuh anak-anak suka baca ya. Iya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu
wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malubillah. Ini waktu-waktu kita berikanlah di bulan Ramadan ini lebih banyak untuk Nabi Muhammad SAW. Kita sholawat atau kita punya cita-cita menghatamkan Quran 30 juz selama bulan Rabiul, kita mau hadiahkan pahalanya buat Nabi Muhammad. Bah, Nabi Muhammad udah banyak kali pahalanya, ya gak? Kok kita kasih? Nggak apa-apa. Kok dilarang? Nggak apa-apa. Kita kan kalau tahlilan tuh doa namanya doa wahbah, doa orang meninggal, ya nggak, baca Yasin. Kita berdoa tuh, Allahumma ij'al wa taqabbal wa ausil, ya nggak, sawaba ma qara'nahu, ya, wa ma halalna wa ma sabbahna ma sallaina ila hadratin nabi. Pertama kali kita berikan buat siapa? Pahalanya buat Nabi Muhammad. Lah ntar kita udah dapat apa-apa? Nabi Muhammad semua. Nggak apa-apa, orang kalau yang punya jiwa dermawan, pokoknya semua pahala ibadah saya buat Nabi Muhammad. Emang Pak, ya kalau Nabi Muhammad dapat pahala tinggi, pangkat gede, wah, besok kita dijamin udah. Ini dia nih orang yang paling baik sama saya, suka ngirimin Fatihah buat saya. Al-Fatihah ila hadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Nah dia nih suka ngirimin bukan Fatihah lagi, Quran 30 juz, ya enggak? Biasanya Yasin aja kita buat Nabi Muhammad dapat tahlil, ya enggak? Begitu loh, 30 juz khatam Quran buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, ya. Boleh menghadiahkan kepada orang yang sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan akan terus naik, akan terus naik terus. Nabi Muhammad pangkatnya naik terus, naik. Ini nggak ada larangan tuh ngirim hadiah pahala ibadah buat Nabi Muhammad sallallahu. Bahkan itu Ubay bin Ka'ab tuh diceritakan ya dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, berapa sih waktu yang harus saya berikan untukmu? Ya, waktu saya ini buat ibadah, yang ibadah ini buat kamu. Terserah kamu. Kamu mampunya berapa? Terserah. Yaudah 1/8 dah waktu saya nih, ibadah saya hadiahkan buat kamu. Cakep. Kalau lebih cakep lagi. Gitu. Kalau lebih cakep lagi. Ya udah kalau gitu, ya 1/4 waktu saya. Cakep. Kalau kamu mau lebih cakep lagi, ya udah setengah dah. Dari 24 jam ini setengah waktu saya untuk sholawat dan saya berikan kepada. Iya, jadi kata Nabi lebih bagus lagi ditambahin. Ya udah kalau gitu dah, semua waktu-waktu saya, ibadah-ibadah saya berikan pahalanya untuk. Kata Nabi Muhammad apa? Wah, berlebihan kamu. Enggak, Nabi enggak jauh begitu. Wah, kamu berlebihan, lantar buat kamu kagak dapat kamu kalau buat kamu. Enggak. Nabi katakan kalau itu yang kamu lakukan, idzan yughfar dzambuk wa tughfa hammak. Kalau begitu, dosa-dosamu akan diampuni dan kebutuhanmu akan dicukupkan oleh Allah. Itu sholawat manfaatnya banyak, manfaat di dunia dan manfaat di akhir. Kita kadang-kadang di dunia itu banyak pengen kita, bener nggak? Iya, banyak pengen kita di dunia, pengen ini, kan begitu. Bagaimana supaya hasil maksud? Sering-sering sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Kita di akhirat juga punya perasaan takut dihisab, takut diazab, pengen aman, pengen diampuni dosa kita. Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya beberapa ini bulan kita sholawat sama Nabi. Kenapa? Karena orang nggak bakal sampai ya, Pak. Orang itu nggak mustahil gitulah. Biar lebih mantep mah mustahil orang bisa sampai kepada Allah tanpa lewat pintunya Nabi Muhammad. Iya, nggak bakal bisa.
Dan orang pengen sampai ke Nabi Muhammad, banyak-banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Kalau dia udah banyak sholawat, dia bakal sampai lewat Nabi Muhammad. Kalau dia sampai lewat, dia pasti sampai kepada Allah. Jadi mustahil kalau ada orang saya mau sampai sih kepada Allah, walaupun tanpa Nabi Muhammad, nggak bakal bisa sampai. Ya kita aja nggak bakal bisa sampai ibadah kalau tanpa dididik sama guru-guru kita, bener nggak? Apalagi pengen dekat sama Allah, kudu dekat sama orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai sama Allah di dunia ini, Pak, kata Jibril, saya udah mondar-mandir dari masyrik ke maghrib, saya nggak dapetin tuh manusia yang paling dicintai Allah melebihi Nabi Muhammad SAW. Wah, Nabi Muhammad paling dicintai. Makanya beruntung orang yang di hatinya punya cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ada itu salah seorang sahabat yang dapat hukuman ya karena suka mabok, suka mabok, asal mabok tangkep, dijilid, dijilid. Sampai sahabat-sahabat sebagian ngutuk, lu dasar lu nggak ada kapok-kapoknya, mabok mulu, terkutuk lu, gitu. Kata Nabi, jangan ngomong gitu. Dia pun mabok, tapi di hatinya dia cinta sama Nabi dan Allah. Cinta Allah, cinta Nabi. Jadi walaupun melakukan maksiat, Pak, itu kecintaan itu nggak bisa ngeluarin dari hati. Kadang-kadang berapa banyak tuh orang ya jiwanya reman gitu, tapi sama Nabi cinta dia. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang kocak-kocak. Ada namanya sahabat Nabi Nuaiman. Nama sahabat namanya Nuaiman. Itu kan kerjaannya kalau di kampung kita mah namanya rese orang. Iya, tapi Nabi ya Allah, kalau ngeliat dia ketawa aja. Emang apa? Orangnya baik, suka ngasih hadiah sama Nabi. Ya Rasulullah, ini saya ngasih hadiah ini ngasih hadiah ini ya Rasulullah. Tolong terima. Ya terima. Cuma saya belum bayar ya. Begitu kan sama Nabi ngeledek namanya. Lah ngasih hadiah belum bayar. Ya. Ibarat kita ngasih ulang tahun, kita mesen apa namanya gosen apa yang suka ngirim barang tuh, ya piring kembasan, udah tuh gua kanterin hadiah, cuman gua belum bayar ya, lu yang bayar dewek, begitu. Itu Nabi kadang-kadang nyengir begitu. Banyak itu kisah-kisah Nuaiman, sahabat Nabi begitu modelnya. Kenapa? Karena di hatinya tetap ada perasaan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Makanya kita bersyukur ya Allah, walaupun kita melakukan maksiat, dosa, tapi cinta itu tetap ada, terpatri di hati kita. Bulan Maulid datang, senang kita. Senang nggak kita bulan Maulid datang? Senang, gembira. Ada orang kan Maulid nggak senang. Wah, bulan Rabiul Awal nih pasti rame nih muludan lagi baik. Giran muludan dicaci-caci sama dia. Giran mauludan dikomplain-komplain sama bid'ah lah, apalah misalnya begitu. Lah hari ulang tahun anaknya dirayain. Yang belum tentu nyelamatin dia besok di hari kiamat. Bisa jadi yang di kudang-kudang ulang tahun dilulukan, udah gede bisa jadi anak durhaka, naudzubillah, kan begitu. Tapi Nabi Muhammad bahkan udah pasti nolongin kita dari syafaat kita, ngarepin Nabi Muhammad. Makanya ya wajar lah kalau maulidnya kita adakan, kita besar-besarkan. Ya Pak, maulid itu ya itu intinya sebenarnya baca apa namanya, baca rawi, rawi. Kalau ceramah tambahan dah. Ceramah ini kadang-kadang MC kadang-kadang salah ngomong. Acara selanjutnya inti maulid. Ceramah. Lah ceramahnya politik mulu. Uyang gitu kan ya. Iya, boro-boro ngomongin Nabi, politik. Bukan itu inti ceramah. Inti maulid mah membaca sejarah. Apa maulid berjanji, maulid diba, simtul duror, apa aja. Maulid azab misalnya. Itu diulami, kita baca. Ya. Itu kenapa? Karena itu kalimat-kalimat ringkas yang menceritakan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejarahnya kalau mau ditulis ya kagak ketulis. Sebab seperti Quran, perjalanan hidup Nabi. Kalau Quran nggak pernah tuntas ditulis oleh para pakar-pakar tafsir, begitulah untuk mengungkap kemuliaan Nabi kita Muhammad, nggak akan terungkap oleh lisan siapapun juga karena begitu besarnya ya kadar yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad. Ini pokoknya kalau kita pengen dekat sama Allah, cuman satu, dekat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi. Yang pengen dekat sama Rasulullah, banyak-banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya Rabiul Awal kita banyak semangat sholawat. Amin. Buktiin cinta kita, hidupin sunnah-sunnah Nabi.
Ya, kalau bisa surah-surah Nabi dihidupin di rumah kita. Masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, bawa tidur, bangun tidur. Surah-surah Nabi dihidupin semua. Untuk apa kita? Untuk betul-betul kita menjadi orang-orang yang fotokopi, ya, fotokopi Nabi Muhammad SAW dalam sisi perbuatan kita, ya, sikap kita, semuanya kalau bisa ngikutin hal ehwalnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10 ya. 10 ya. Tentang masih bahaya jaga omongan ya. Iya, jadi jangan kita ngomong-ngomong urusan agama yang ibaratnya mencibir ya, mencibir nilai-nilai agama, bisa murtad itu. Nauzubillah ya. Walaupun cuman sekedar hal-hal yang sunnah gitu ya. Kayak qobliyah, ba'diyah gitu. Qobliyah, ba'diyah dicici apa di apa? Dicibir sama dia. Ya, ribet apa sih ini Islam pakai qobliyah, ba'diyah, nggak langsung aja inti la ilaha illallah, bisa murtad itu. Ngomong begitu namanya ibaratnya jadi seolah-olah beban yang membosankan tuh syariat. Jangan, kalau emang kita orang kagak ngerjain ya udah diem aja. Emang bagusnya kita ngaku ya Allah, emang males saya mah begitu. Itu kalau begitu dimaafin sama Allah. Kalau pakai komplain, apaan sih sembahyang pakai qobliyah beda ribet-ribet banget, langsung aja inti begitu. Itu seolah-olah mencibir namanya. Ya, mencubit nilai-nilai agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada selanjutnya juga sama tuh ya, kalau kita bercanda sama teman kita, ngata-ngatain orang, padahal dia orang Islam, kita sebut kafir atau Yahudi juga bahaya ya. Nggak boleh menuduh, memberikan vonis kepada orang Muslim dengan gelar kafir ya. Nauzubillah, itu gelar yang berbahaya ya, mengalahkan daripada gelar binatang. Orang dikatain binatang misalnya anjing, kunyuk misalnya gitu ya, masih mending daripada dikatain kafir gitu. Jangan suka ngatain orang musyrik, kafir gitu, nggak boleh. Kemudian dikatakan di sini pada halaman 10 baris yang ketiga dari bawah ya. Au yaqulu syai'an min nahwi hadzal al-basi'ah asy-syani'ah, atau dia mengucapkan sesuatu dari lapan-lapan yang buruk, yang jelek ini ya, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Bahaya itu, bisa murtad. Itu dalam kitab Syiarun Nubala tuh pernah terjadi tuh, sadis tuh, ulama tuh. Jadi ulama, nah kalau nggak salah namanya Fudail bin Iyad atau siapa gitu. Jadi anaknya masih usia 6 tahun, dia suka baca sejarah Nabi. Dia ngomong begini, ya apa? Itu Nabi sih istrinya banyak banget, doyan banget kawin Nabi. Poligami, kawin mulu Nabi ya, sampai 12. Langsung dia ngambil pedang tuh, set, tebas kata, putus, meninggal. Orang protes semua, tapi ulama besar nih, nggak ada yang berani. Ya cuman ini aja Pak, negur gitu. Dia anak kecil loh, Pak. Justru masih kecil, masih bersih, kita bunuh aja bayarannya. Karena dia menyakiti Nabi. Katakutan tuh udah gede, bisa lebih parah lagi. Bayangin Pak, anak kecil umur 6 tahun, belum paham apa-apa ibaratnya, baru ngomong ngatain Nabi doyan kawin langsung. Makanya jangan suka ngucilin Nabi. Apalagi Nabi dikatain, katanya gini, Nabi kan sama kayak kita. Ya ilah dulu, berani amat itu ngomong begitu. Nabi sama kayak kita. Lah kita banyak dosa, Nabi memulia. Nabi sama kita, sama-sama manusia. Emang manusianya mah sama, tapi kan bukan manusia biasa kayak kita. Ibarat mah kalau batu mah Nabi mah batu jamrud lah, kalau kita batu koral. Begitu, sama-sama batu sih emang. Sama-sama batu. Cuman tuh tanya Budi dah, dia ngerti batu tuh. Batu bacan apa batu apa gitu. Kan beda sama batu-batu yang lain. Batu inten, batu mutiara, satu berharga. Nah kalau batu koral satu, saya bagi bang sini bang, buat tunggu mau masih hadiah apa? Ini gue punya batu koral, atunya buat lo aja dah. Ngapain? Nggak ada nilainya. Kita jangankan Nabi sama kita, coba dah, Jokowi presiden kita datang ke Najwa Murudan, kita kata Pak Jokowi sama kayak Pak RT saya bajunya, begitu. Kalau Pak Jokowi marah, buset, gue disamain sama RT. Ya kan orang mau kalau RT mah, ya enggak? Iya, Pak RT sama
kokonya sama ke Jokowi. Ya gua kan gitu ya. Dari bawah ke atas bagus. RT dimiripin sama Jokowi, baju koko, baju apa batiknya. Itu naikin derajat Pak RT. Pak RT keren juga nih batiknya kayak Pak Jokowi. Ya gue mau buat RT sembarangan. Batiknya bagus sama Jokowi. Begitu kan? Coba kalau Jokowi, Pak Jokowi kok batiknya sama kayak batik Pak RT. Jatuhin. Kok Nabi Muhammad sama kayak kita? Lah itu jatuhin. Jatuh? Iya, kecuali manusia disamain sama Nabi Muhammad baru muliain kayak di sono tuh di apa di Tegal. Namanya ada Habib Muhammad Haddad. Itu Habib Muhammad Haddad kalau di Tegal orang ngomong fotokopi Nabi Muhammad. Ini sama banget sama Nabi Muhammad. Sama akhlaknya, sikapnya, manfaatnya sampai dikenal Habib Muhammad itu ya Muhammadiyun, bener-bener fotokopi Nabi Muhammad. Gitu, itu namanya naikin pangkat. Lah kalau Nabi Muhammad disamain sama kita manusia biasa, itu bisa menyebabkan murtad, keluar dari Islam. Pokoknya jangan sampai ngecilin Nabi Muhammad ya, ngerendahin Nabi Muhammad. Apalagi orang kafir, kalau orang kafir sih orang paham dia mah ya, bikin karikatur segala macam, ya orang paham dia mah. Makanya sampai dicium sama Ali Al-Jupri. Lah, kaget dia orang kafir. Kok saya dicium, yang lain pada ngebantai saya. Saya kasihan sama kamu. Kamu nggak kenal sama Nabi Muhammad. Kalau kamu kenal, kamu jatuh cinta. Nah, ini baru nih Islam bisa demen. Begitu. Ya, jadi akhlak namanya. Akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sekali-kali berbicara tentang Nabi Muhammad kalau memang kita bukan ahlinya. Apalagi kita manggil muludan, manggil ceramah. Manggil penceramah, yang penceramahnya orang kenal banget sama Nabi Muhammad, suruh jadi ceramah. Kadang-kadang ngomongnya sembarangan tentang Nabi Muhammad. Bisa bahaya. Aturan kita maulid dapat pahala, bisa jadi dosa kita. Hati-hati. Jadi kalau kita mau panggil penceramah, ya minimal yang penceramah itu udah terdidik dengan didikan tarbiyah nabawiyah, pendidikan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Ya, jadi jangan Nabi Muhammad buat bahan ketawaan, ya, bahan guyonan, ya, takutnya guyonan ketawaan yang guyonan, lawak-lawakan yang mengarah kepada Nabi Muhammad, takutnya ada nilai-nilai pelecehan. Orang yang bisa murtad tuh, ngeri kita. Sebab itu benteng yang kagak boleh digoyang-goyang sedikit pun. Benteng yang sangat kuat. Ibarat gunung mah, pala kita bledugin ke gunung. Kan bukannya gunung yang kita kasihanin, pala kita. Pala kita. Jangan usik-usik kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat terjaga, terlindungi. Gitu. Ya jangankan Nabi Muhammad, sahabat sahabat yang di bawah Nabi Muhammad pangkatnya, Nabi pernah bilang jangan kalian coba-coba mencaci, mencibir, menyinggung sahabat-sahabatku. Nabi udah, sebab itu taruhannya iman kalian. Bayangin sampai tadi tuh yang kita udah lewat Sayyidina Abu Bakar ya gak, termasuk menghina Sayyidina Abu Bakar, bisa murtad. Artinya apa? Sahabat udah dijaga sama Nabi, apalagi nabinya, ya itu, apalagi Allah, syariatnya, ajarannya, jangan suka kita lecehkan, bisa menjurus kepada kemurtadan. Jaga, hati-hati omongan kita nih. Kalau mau ngomong tentang Allah, ngomong tentang Nabi Muhammad, ngomong tentang Quran, ngomong tentang agama, mesti hati-hati. Jangan ada ini, jangan keluar kayak ngenyek gitu. Zaman sekarang anak masih di pesantrenan aja, ntar bisa apa tuh? Itu kan namanya juga, yang namanya pesantren apa sih? Belajar agama. Iya, nanti sama juga melecehkan agama. Zaman sekarang anak masih di pesantren aja, bagaimana mau maju? Itu seolah mempunyai nilai. Kalau belajar agama mundur anak. Begitu, itu bahaya. Jangan ngomong begitu. Emang kalau anak gagah pesantren mah diem bae apa diem? Mendingan diem kan, selamat rumah. Mendingan salamatul insan fi hibdil lisan. Selamat manusia ketika dia diam, selamat. Apalagi berkaitan sama urusan agama. Ya, kita lanjut. Wa qad adda Syekh Ahmad Ibnu Hajar wal Qadhi'iyat rahimahullah fi kitabaihima al-a'lam wasyifa
asya'a katsirah. Dan sesungguhnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Iyad, ini dua ulama besar ya. Ibnu Hajar pengarang Tuhfah, gurunya Imam Zainuddin yang ngajar yang ngarang kitab Fathul Mu'in. Pokoknya Tuhfah itu Ibnu Hajar. Yang kedua Imam Iyad, juga Imam Iyad sama nih ulama besar yang ngarang kitab Asy-Syifa. Makanya sini ada kitab Al-I'lam sama kitab Asy-Syifa. Kita lagi arba'in nih baca kitabnya Asy-Syifa. Ada di sana di Kampung Rawa Pak, kita ya udah 2 tahun ini tiap malam keliling, tiap-tiap rumah baca maulid. Rumah yang mau dibacain maulid, daftar situ. Ntar malam ini rumah si Anu, sampai 40 malam keliling di rumah-rumah baca maulid. Nah, baca kitabnya ini nih, kitab Asy-Syifa. Itu dalam kitab Asy-Syifa dijelasin tentang perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan orang murtad karena melecehkan Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Akhirah banyak. Fayam bagi al-ittila 'alaiha. Sepatutnya memang kita kudu mutolaah itu. Kita lihat supaya kita selamat ya. Karena memang fa inna malansar yaqaufi, karena orang yang kagak tahu tentang keburukan biasanya bakal jatuh dalam keburukan. Jadi kita mesti tahu juga tuh Pak, mesti tahu tentang keburukan. Tujuannya bukan kita pengen jadi orang buruk, tujuannya kita supaya menghindar dari keburukan. Kalau orang kagak belajar tentang keburukan kan dia mah sangkanya mah ya baik-baik itu perbuatan baik aja padahal buruk. Seperti ada cerita tuh ya. Ada orang ahli ibadah di gunung, dewek aja. Orang punya bini di puncak gunung ibadah. Datang temennya nyaba, ya ngobrol-ngobrol, kongko-kongko. Lu dewek baik nih, dewek aja gua. Kagak ngapa-ngapain, kagak, gua mau ibadah aja. Setiap ibadah datang makan, datang minum ya seadanya gua terima. Lah ini lu punya keledai buat apa? Nggak dipakai tani mah, nggak pakai banyak kebun. Ini mah kalau gua lagi timbul syahwat gua kemari, gua salurin. Ya, iya kebutuhan biologis gua. Lah kaget temennya. Astagfirullahaladzim. Jadi lu bukan kumpul kebun namanya, kumpul himar kan ya. Kumpul keledai kalau begitu mah. Iya kan begitu ya? Iya, gua kumpul sama keledai daripada gua kawin ngurusin bini ntar ribet punya anak. Iya, bini kalau soleha, kalau bini yang ribetin gua ibadah, mending gua punya bini. Gua kemarin aja gua ke binatang himar. Astagfirullahaladzim. Udah berapa tahun loh? Ya ada kali 30 tahun mah. Astagfirullahaladzim. Lalu ngapa sih istighfar aja? Lalu berarti zina sama himar. Lah, emang sama binatang orang boleh zina? Lah, ya zina mah sama siapa aja kagak boleh. Gua kira mah kali orang doang zina yang haram. Sama kambing sama kebo mau boleh gitu ya. Ya, itu karena kagak belajar begitu. Ibadah mah mau, kagak mau belajar. Jatuhlah dalam kehinaan. Lah lebih buruk lagi dosanya. Zina sama binatang mah dosanya lebih berlipat-lipat daripada zina sama manusia karena dia orang paham gitu. Sama kita, kenapa sih harus belajar tentang kalimat-kalimat yang buruk-buruk? Iya, biar kita menjaga jangan sampai keluar kalimat buruk dari lisan kita terkait dengan melecehkan agama gitu. Kemudian wahasil aktsaril ibarat, dan kesimpulan banyaknya itu ibarat bahasa-bahasa tentang melecehkan agama yurja'u dikembalikan ila anna kulla aqdin, bahwasanya tiap-tiap ya akidah ya i'tiqad au fi'lin atau perbuatan au qaulin atau ucapan ya dulu al istihanah yang menunjukkan atas merendahkan, menghina. Istihanah itu menghina. Au istifab atau meremehkan billah, meremehkan Allah ya, meremehkan kitab-kitabnya, meremehkan rasul-rasulnya, meremehkan malaikat-malaikatnya, meremehkan syiar-syiar Islam, lambang-lambang agama, hukum-hukum agama, janji-janji agama, ancaman-ancaman agama, kufrun. Bisa kafir katanya. Iya. Yang dilecehkan Allah, bagi Allah dilecehkan, ya enggak? Iya, Allah dilecehin sama dia. Ya Allah mah kurang mantep arsiteknya, begitu misalnya. Ya, kurang mantep gimana? Ya masa pohon beringin yang pohonnya gede, buahnya kecil-kecil banget gitu ya.
buah labu yang punya kecil-kecil, buahnya gede-gede banget. Nggak sesuai. Tuhan kurang mantep jadi insinyurnya gitu, arsiteknya. Coba yang paling ini mah kalau pohonnya gede gitu ya, pohonnya gede-gede, pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil gitu. Ya Tuhan kurang hebat, bisa murtad itu. Kata Tuhan kurang hebat sama dia. Habis ngomong begitu ketiban buah beringin. Astagfirullahaladzim. Tuhan hebat ya. Tuhan hebat apa? Ya coba kalau pohon beringin buahnya kayak labu. Nimpain hidung gua jadi pesek, hidung gua hancur muka gua. Gitu. Kadang-kadang Tuhan begitu nyiptain, ada hikmahnya. Iya kadang-kadang ada orang badan kayak apa? Kayak jenderal, bodyguard itulah badannya cakep ya, jadi tukang parkiran di perempatan, nunggu duit gope 1.000. Ya kan? Kan namanya ibaratnya pohon gede buahnya ya 2.000 perak. Orang Bintaro kadang-kadang lemot kelihatannya. Duitnya miliaran juga. Tuhan kan nerapin begitu amat ya. Itu ada hikmahnya begitu. Untung itu yang badannya gede, yang seter-terak, ya duitnya tidak lah. Cocok kalau jadi bodyguard begitu. Coba kalau dia duitnya banyak, oh enggak jadi bodyguard, duit banyak begitu. Nah, begitulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya pasti ada hikmah. Kadang-kadang engkongnya sehat, ya enggak? Engkongnya sehat, cucunya yang meninggal. Ya. Begitu. Kata babanya, ya Allah, ngapa anak saya ya Allah diambil? Coba mendingan engkongnya diambil gitu. Yang dia begitu. Kayak kemarin teman kita ya, sedih banget itu teman kita Jahri. Aduh, sian Jahri itu. Luar biasa Jahri. Ya enggak? Iya. Tahu-tahu anaknya cuma sakit sebulan meninggal. Tetangganya udah 6 tahun baru bisa jalan, hidup baik. Kemarin ikut tahlilan saya ceramah begitu. Kata dia, "Oh, usah nyinggung saya." Malam kedua, malam ketiga agak sepi. Ada orang saya bilang sebulan sakit meninggal. Ini anaknya. Ada orang bertahun-tahun 6 tahun baru bisa jalan di bangku, emang abang ipar dia. Harus jalan gitu. Itulah hikmahnya Allah begitu. Jadi jangan dikata Allah kagak hebat. Allah mah hebat, cuman paham kita yang belum kejangkau. Gitu aja, belum sampai, belum nyanggup. Ya, gitu aja. Pokoknya jangan suka ngeliat kekurangan Tuhan. Kenapa? Tuhan mah sempurna, yang kurang mah kita kan. Kurang akal gitu mah. Kurang normal. Kita manusia. Kita waktu kurang normal lah kita. Anak gue apa usah disayang kata gue kurang normal. Ya abisnya Tuhan dikatain kurang. Berarti kurang normal, begitu. Ya, atau apa lagi? Kutubih atau kitab-kitab Allah. Jangan meremehkan kitab-kitab Allah ya. Gini hari masih ngaji Quran aja, alhamdulillah, jangan gitu lah. Ya, jangan. Ya, atau penempatan Quran juga perlu dihormatin di rumah kita. Kadang-kadang kita mah bagusan tempat TV sama tempat Quran. Di TV mah lemarinya sampai 15 juta. Tempat TV. Ya Quran mah tempatnya Masya Allah, kasihan banget. Mana sejadahnya orang cucu-cucu lagi, ya Allah. Firman Tuhan digituin, nah takutnya itu ada nilai pelecehan, ama perbuatan. Saya bilangin tuh sering-sering tuh. Kita nih kalau mau hajatan Pak, nyetak undangan tuh, jangan suka nulis Bismillah di undangan. Walaupun kaligrafi itu ayat Quran, jangan dah. Bentar tuh takutnya kartu undangan, takutnya dibuka tempat sampah. Udah gitu nyampur sama pempes lagi. Ya kan itu menghina kan itu kan. Iya, kadang-kadang kita juga suka dijanggit juga gitu kadang-kadang. Kalau ke pasar Jombang belanja ikan asin, kertas bungkusnya soal ujian bocah MTS. Ada hadis, ada Quran buat bungkus ituan terasi. Allah Akbar. Ini kan yang kita ketakutin begitu. Iya, sama undangan juga begitu. Undangan jangan suka tulis Bismillah pakai bahasa Arab atau min ayatihi ditulis gitu, nggak usah. Lagi sosok-sosok buat pakai ahli agama, biayanya orang kadang-kadang. Makanya tulis agama kadang-kadang buat gituan doang sih ya. Buat casing doang, kartu undangan cakep nih, mana kaligrafinya lihat tuh, perlu buat kaligrafi. Ya, dalamnya kaligrafi. Ya, iya bungkusnya kaligrafi. Cuman bayang orang bayang mah harus bayang. Ya enggak? Mas kawin kadang-kadang ya Allah seperangkat alat sholat, sudah baca Quran, melambangkan seolah-olah Masya Allah ntar kawin bininya suruh sembahyang mengaji. Enggak, begitu udah punya anak 5, Quran masih baru baik.
Emang orang buka-buka. Melemek. Jangan ya. Aduh, ngeri gitu dah. Pokoknya jangan. Hati-hati. Berkeyakinan, ucapan, sikap, perbuatan yang menghasilkan seolah-olah meremehkan agama. Bisa murtad itu. Bukan pindah agama doang murtad. Apalagi rusuli atau rasulnya. Tadi itu ya, rasul disamain sama kai-kai kita. Nabi diagung-agungin nggak boleh. Nabi mah sama kayak kita. Ngapain sih dimuliain? Cium tangan sama kiai, ngapain cium tangan sama kiai? Sama aja manusia mah. La ilaha illallah. Sama aja lah, beda. Allah yang bilang, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Nabi Allah bilang gitu. Itu rusul yang kami udah lantik, mereka faddal, sebagian mereka yang kami lebih utamakan, lebih tinggi lagi pangkatnya. Ada namanya ulul azmi, kan paling tinggi tuh. Ulul azmi aja ada tingkatan tuh, yang paling tinggi siapa? Ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? Ada 5 ya? Ada 5. Itu yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Di bawah Nabi Muhammad Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Di bawah Nabi Ibrahim baru Nabi Musa. Di bawah Nabi Musa baru Nabi Isa. Di bawah Nabi Isa baru di bawahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Disingkat jadi Mimin. Disingkat jadi Mimin. Singkat Mimin. M pertama Muhammad. I Ibrahim. M lagi Musa. I lagi Isa. N Nuh. Itu ada tingkatannya itu. Singkatan biar gampang apal. Siapa sih yang mau lupa gue jadi ingat aja Pom Mimin. Om Mimin, Muhammad, Ibrahim, tentukan singkatan aja, iya gitu ya. Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, alaihissalam. Tingkatannya tuh, ya, iya. Jadi jangan suka meremehkan para rasulnya Allah, apalagi rasulnya Nabi besar Muhammad. Waduh, itu tinggi lagi, jangan dah. Apalagi malaikat gitu ya. Iya, malaikat. Misalnya, iya, kadang-kadang perempuan kan kalau berlebihan cinta sama seseorang begitu, Bang, abang tidak tergantikan oleh siapapun juga. Abang adalah kecintaan saya. Meskipun yang datang malaikat sama saya melamar, saya tolak malaikat. Buset deh. Malaikat ditolak, la ilaha illallah gitu. Itu meredakan, kayaknya lebih mulia manusia daripada malaikat gitu. Itu ngomong kayaknya keren banget sih emang. Gua seorang ceritanya dalam nih. Emang apa? Sampai malaikat ditolak. Wah, padahal murtad itu bisa jadi. Itu ngeri ngomong. Pokoknya jangan suka bawa lambang-lambang agama tuh jangan tuh ya. Syair tuh, satu syair. Ya syair tuh maksudnya lambang, syiar kayak syiar Islam mah kayak apa kalau syiar Islam ya kayak lambang-lambang Islam lah, seperti misalnya masjid termasuk syiar Islam. Jangan suka meremehkan. Sembahyang di masjid sama, di rumah juga, rumah masjid sama. Lah rumah masjid disamain, beda. Kalau rumah kita kan udah kayak terminal, tempat madang, tempat tempat ngomongin orang, misalnya apa aja namanya rumah. Tapi masjid memulia, jangan disamain. Syiar Islam namanya masjid, rumah Allah. Atau misalnya seperti Allah bilang, inna sofa wal marwata min sya'a. Termasuk syiar Islam tuh, sofa marwah. Itu orang Islam ya kerjaannya kagak banget, kagak ada kerjaan banget. Udah sampai di sofa ntar ke marwah sofa muter-muter balik lagi kayak orang ada kerjaan gitu. Allah kasih tahu inna sofa wal marwata. Jangan sembarangan. Bukit sofa, bukit marwah itu syiar Allah yang paling besar. Sama Hajar Aswad direbut-rebutin, dicium-cium, buat apaan? Itu lambang Islam. Ka'bah lambang Islam. Termasuk ulama kan syiar Islam, ulama syiar. Kita kalau ngeliat ulama kan jadi ingat Allah dengan gamisnya, dengan sorbannya, dengan tasbihnya, dengan wajahnya. Kita ngeliat dia Allah. Pernah nggak ngeliat orang soleh gitu? Tahu-tahu kita lihat wajahnya, ya Allah. Sampai ngomong zikir dia spontan. Itu namanya syiar Islam. Kan ada orang mukanya dilihat bukan ingat Allah kadang-kadang. Ngeliat muka dia ingat mall. Emang apa dipakai sama dia situ mukanya?
Iya, kalau kita lihat orang soleh kan, oh, astagfirullah, ya Allah, begitu. Iya, kayak malaikat begitu. Iya kan? Iya, itu wajah ngaruh. Namanya syiar is ngeliat wajahnya aja kayak gitu ke Kiaimun Pasir. Kalau kita lihat wajah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Kita kadang-kadang zikir ketakutan dibacain, astagfirullah, ya Allah, tutupin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketakutan, kita nyebut ya Allah. Gitu. Ada orang kan mukanya muka tanah abang orang. Belanja melulu bisa ke tanah abang, shopping. Itu ya, syiar Islam, orang soleh. Atau ma'alimi dini, lambang-lambang agama, sama tuh lambang-lambang agama, sama syiar itu sama aja. Ya, kayak masjid, lambang ulama, Quran, Hajar Aswad, Ka'bah, itu sebenarnya syiar atau lambang-lambang agama. Jangan dihinakan. Atau ahkami, hukum-hukum agama, jangan dilemehkan hukum agama. Fardu, sunnah, makruh, haram gitu. Bang, jangan main gaple bang, haram. Gak apa-apa Ustaz, 1000 ini mah. 1000 juga haram. Yang itu tuh kayak kita di sono tuh, di Gunung Santri. Ibu 1000-nya. Judinya. Kayak kita Gunung Santri kan, bukan Gunung Santri dong, kali di Banten juga ada di Banten. Kita kalau nukarin duit receh tuh. Karena ada tuh duit receh. Kalau kita tukerin 10.000 jadi 8.000. 1000 jadi 700. Dikurangin gitu. Kan kita bilang, Bu, kalau saya mah nukarnya murni aja ya Bu, 10.000, 7.000, apa 20.000. Ya saya nggak dapat untung kalau begitu mah, katanya begitu. Ini riba Bu, ini haram Bu, riba. Yang begini mah jangan diurusin Pak Ustadz, no, yang pada korupsi, yang 1 miliar, itu yang begini rakyat kecil gitu, justru dari kecil ini Bu, gitu. Kita tuker Bu, ntar kita punya kesadaran, udah dibantuin nukerin begitu, masa kita orang punya otak ya nggak? Ya. Dia udah ngomongin recehan kita tukar 1000 juga, ntar kita kasih 5.000, malah bisa lebih gede kita kasihnya. Begitu maksudnya Bu, saya mah Bu, lagi orang ngomong dari awal, iya kalau dari awal kaci itu mah. Kadang-kadang begitu, kayak kita lebaran di sini nih, di depan Ramayana ya. Nukarin duit, yang duit baru-baru, itu dikurang-kurangin. Kita bisikin, Bang, jangan dikurangin ya Bang, pasin. Ntar kalau saya udah dapet, ntar saya paham dah, begitu. Ya. Begitu kudunya mah. Ini dari awal udah langsung dikurangin terus. Itu namanya riba, potong duluan. Riba itu namanya nggak boleh. Ya, aturan kita puasa diterima, gara-gara sehari itu nukarin duit jadi buyar semua puasa kita sebulan. Kita begitu, hati-hati tuh ya. Iya. Sekarang begitu modelnya. Itu orang Gunung Santri galak-galak banget, yang begini Pak Ustaz diurusin 3 perak 2 perak kayak gitu. Oh ya korupsi. Lah galak juga orang-orang Gunung Santri. Dibilangin gitu. Aduh, au maksiatun, atau juga bisa kalau kufur kagak minimal dia masih maksiat itu dosa. Ya, au yahudiyatun, atau bisa jadi Yahudi gitu. Fal yahdharil insan min dzalika judahu, maka sebagusnya hati-hati manusia dari itu semuanya sekuat tenaganya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menghinakan, meremehkan nilai-nilai agama. Hati-hati sekuat tenaga ya, hindarkan sejauh-jauhnya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة وصلاة الله دواما وسلامه تماما من يجي إماما بيا ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام والأعجام يا ربنا اعترفنا على لظى أسرف وتب علينا توبة تغسل
لا حوبا واستر لنا العورات من الرواد والدينا وأهل صحبا والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إلى لتأسس به والحمد لله في البدء والثناء الحمد لله رب العالمين.